Baik Bapak Ibu sekalian, di sesi perdana ini di hari ini, saya Hendra Khalid akan berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Ada baiknya kita berkenalan di sebelum mata kuliah ini dilaksanakan di satu semester ini. Nah, eh, kita akan mulai dari mana ini kira-kira perkenalannya? Chat aja, Pak. Baik, kita mulai dari pertama ya, Sahril ya Pak Sahril. Silakan Pak Sahril. Dari mana aslinya ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, perkenalkan nama saya Syahril saja ya. Pakai saja gitu. Baik. Tidak ada tambahan lagi. Saya asal dari NTT, Hmm. lebih khususnya di Labuan Bajo. Terus S1 kemarin ambil jurusan Hukum Keluarga Islam atau Ahwal Syekhsiyah di Syariah di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT juga. Terus kemudian sekarang aktivitas di BMT Berdaya, Baitul Mal wa Tambil di Kota Kupang juga, dan menjadi salah satu BMT yang pertama yang dibangun di NTT. Dan tujuan saya sangat relate terkait dengan pekerjaan saya, ingin memperdalam terkait dengan manajemen keuangan syariah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa dari akwal sasiah masuk ke keuangan syariah ya. Tapi Ya, tuntutan pekerjaan ya. Oke lah. siap, siap. Baik. Baik, makasih Pak Sahril. Kita lanjut ya Sama-sama. Pak Hairul. Silakan Pak Hairul Akhir. Bukan Hairul Awal, bukan Hairul Akhir ya. Akhir, akhir. Walal Ya, akhiratu khairul laka minal ula kira-kira gitu ya. Silakan tafadhol. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, Nama saya Hirul Akhir. Uh, Akhir karena emang anak ke-8. Oh Jadi gitu yang anak paling, ke-8. itu yang paling terakhir. Terus tinggal saya di Depok, Depok, Jawa Barat. Kemudian saat ini saya itu kerja di asuransi Allianz Life Indonesia. Backgroundnya satunya di FISIP UI jurusan administrasi niaga. Gitu, Ustaz. Wah, kok Masih. jauh meloncatnya dari FISIP ke keuangan syariah. Oh iya. Ya karena itu Tuntutan Ustaz kan pekerjaan di Allianz ada baru syariah. buka asuransi life syariah. Jadi ya Wes, persiapan persiapan untuk ambil baik. syariahnya gitu Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Khairul akhir ya, anak terakhir ya. Insya Allah luar biasa. Nah, lalu kita ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Dokter. Assalamualaikum. Saya nama lengkapnya Robinson Rahmat Kuroso Harahap. Panjang sekali. Disingkatnya, Apa artinya itu Pak? disingkatnya R. Rahmat KH. Oh, Panggilan akrabnya Rahmat. hmm. Apa artinya itu? Kalau mungkin yang sastrawan mengerti, Robinson Crusoe itu salah satu tokoh eh, di luar kita lah Indonesia. Jadi nanti coba lihat itu dibuat jadi sebuah skripsinya istri saya dulu. Jadi saya pun tahunya dari situ gitu. Artinya kita dari kakek gitu ya. Eh, Bekerja swasta Pak di lembaga keuangan. Tapi aktivitas lainnya di hariannya perdagangan kecil-kecilan aja lah. Kira seperti itu. Asal kuliah dari IAIN, untuk apa? Untuk lillahi ta'ala aja nambah belajar. Nggak ada yang lain. Karena memang udah lama banget terakhir kuliah 2003. Mulainya 2023. Artinya 20 tahun kemudian baru mulai lagi. Wah, berat juga untuk memulai lagi ya. Ya, Ibarat makanya besi harus lebih, dipanaskan lagi ya. lebih banyak ini eh, berkomunikasi kecil saja. Terima kasih. Tapi luar biasa, never old to learn kata orang kan, tidak ada kata tua untuk belajar. Jadi malu juga yang muda-muda gitu. Sama saya dulu di kelas paling muda, di S3 paling muda, di S2 paling muda. Baik Pak Rahmat, luar biasa ya, berkah ya. Nah, lalu kemudian
Aidil Husni. Silakan Pak Aidil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama lengkap saya Muhammad Al-Aidil Husni. Biasanya panggilan itu Aidil atau Husni gitu. Tergantung kawan-kawan di sini juga sebagian seperti itu. Saya tinggal di Aceh. Asal saya itu dari Gayo, tapi sekarang tinggal di Aceh Barat, Maulaboh. Alma mater saya dulunya saya itu di UIN, di IAIN Sumatera Utara, jurusan Ekonomi Islam. Udah lama juga Pak, 2012, jadi udah 10 tahun juga nih. Eh, kese- Keseharian saya ini petani Pak, berkebun. Jadi saya usaha sehari-hari tani berkebun gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih. Berkebun, tapi kemudian melanjutkan keuangan syariah. Motivasi? Iya Pak. Dulu alma mater saya itu jurusan S1 itu ekonomi Islam. Jadi Karena itu kemarin ya. ada apa namanya, ada kampus di daerah saya. Pertama itu kemarin alasannya ini kan Aceh udah Syariat ekonomi Islam. syariah semua. Ya, ekonomi syariah semua gitu. Saya dulunya pernah juga bekerja di lembaga keuangan syariah. Kemudian resign, pergi berkebun. Kemudian sekarang masuk lagi karena ada diminta sama kawan-kawan, kemarin disuruh ngajar di kampus apa namanya di daerah sini, kemudian ya lanjut S2 lagi gitu Pak. Berkebunnya tetap jalan. Iya tetap Pak. Kebun apa? Kalau boleh tahu, kopi ya? Aceh kopi ya? Enggak ya? Iya Pak, kopi, kakao, jagung, jahe Pak. Mana lebih banyak uangnya pada ngajar bandingkan berkebun? Uangnya lebih banyak kebun Pak, pahalanya mungkin lebih banyak ngajar Pak. Susah gimana saya? Kalau saya 3D, dosen, dagang, dakwah. Jadi 3D, dosen, dagang, dan dakwah. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan Hendro Holid, 3D itu. Lalu ada juga mengatakan, saya Pak, kalau Bapak 3D, saya 3P. Dia apa bilang? Pengusaha, pengajar, lalu kemudian apa satu lagi itu, pendakwah gitu ya. Ustadz Aidil apa nih? Berkebun apa nih? Insya Allah luar biasa berkah-berkah. Iya, Pak. Oke deh. Insya Allah. Kalau Pak Terima Rahmat kasih tadi, Pak. ya sama-sama, makasih. Pak Rahmat tadi lillahi ta'ala, dia bilang sudah luar biasa. Oke, baik. Dari Aceh kita loncat kemana nih? Pak Muhammad Ghazali, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Muhammad Ghazali dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Sehari-hari sekarang ini diamanahkan menjadi ketua pembina dari Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School di Pekanbaru Kampar, perbatasan antara Pekanbaru Kampar. Tamatan S1 kuliah bahasa Arab dulu Pak, sastra bahasa Arab, kuliatul Lughah Arabiyah. Di mana Ya, Pak? Di UIN? Di Al-Azhar Mesir. Senator Riau tuh Pak. Hah? Senator Riau. Pak Mahmuda Senator Riau. Jadi motivasi saya Pak, karena saya ingin membangun pesantren kita ini. Kita kan pesantren kita itu landasannya wakaf. Cuman wakaf kita ini sebagaimana istilah wakaf konvensional itu 3M. Masjid, makam, dan juga madrasah saja. Jadi kita ingin mengembangkan yayasan kita ini, yayasan wakaf ini seperti Gontor, seperti Al-Azhar, ya, mengelola tentang wakaf uang. Makanya seluruh pengurus yayasan itu kita wajibkan untuk belajar lagi Pak. Salah satunya saya mewajibkan belajar lagi untuk diri saya sendiri. Wah, ya. Luar biasa Ustaz. Saya juga sama sama dokter 3D. Apa? 3D juga Pak. Apa tuh? Ada gang, dakwah juga sama. Dewan Pak. Oh, Dewan ya, jadi anggota Dewan ya.
Insya Sekarang ini Allah. masih menjabat jadi anggota DPD RI dari Provinsi Riau. Tapi masih apa namanya? Ya, Pak Mahmud Muda sama-sama saya di Riau itu buka rahasia. Cuman tidak melanjutkan lagi, pengen fokus di pondok pesantren kita. Ada sudah 3 pondok pesantren di Kampar, kemudian di Pekanbaru, kemudian di Indragiri. Mohon doanya Pak Dokter. Masya Allah, luar biasa. Saya itu lahir di Sarlongan Jambi, tapi orang tua saya, kakek-kakek saya semua di Kampar, Pak. Jadi saya ini orang Kampar juga gitu. Ya. Saya sering isi di Islamic Center di Bangkinang Kampar itu juga. Masya Allah, orang Riau juga nih Pak. Ya, Insya Allah. Saya temannya Dr. Mendra, mungkin Bapak kenal Dr. Mendra dan teman-teman. Insya Allah. Nah, wakaf luar biasa. Saya juga memang doktoral saya di bidang wakaf. Jadi saya banyak ngisi wakaf di wasilah wakaf. Saya bisa menjelajahi banyak kota-kota di Indonesia dulu oleh Kementerian Agama. Sampai ke Palu, sampai ke Sulawesi, dan berbagai macamnya. Wah, senang. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa ketemu di Kampar. Karena tiap tahun saya biasanya mudiknya kalau 2 kota, ke Serlangun dan Kampar, ke Bangkinang. Ya Pak. Baik Pak Ghazali, berkah. Senang sekali ya, jadi sudah anggota dewan tapi masih semangat belajar. Kadang-kadang malu gitu ya, jadi Masya Allah luar biasa. Jadi dakwah itu tidak pernah berhenti, sampai napas berhenti. Masya Allah. Iya, Oke, makasih Ustaz Ghazali, berkah. Mudah-mudahan pesantrennya maju ya, jadi Masya Allah luar biasa. Apalagi sudah ada tol sekarang kan, lebih dahsyat lagi perkembangan Kampar ya. Lalu kita lanjut ke Windy Juni. Nah, ya tepat kalau saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Windy Juni Alma, asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekarang tapi domisili di Depok, Parung. Asal kuliah ke kampus kemarin di STSI di Depok, jurusan akuntansi syariah. Sekarang terjun di lembaga amil zakat dompet WFA sebagai staff accounting. Alasan memilih ekonomi Islam, ingin mereminder kembali ilmu-ilmu yang didapat selama S1 kemarin, dan di samping itu saya juga bekerja di salah satu LAS gitu, jadi untuk sebagai mengingat kembali materi-materi yang ada. Itu Pak. Wah, luar biasa. Di Dede ya? Dede Ya, yang Pak. di Pasar Minggu ya, kantor pusat? Ya, saya yang di bagian kan sekarang lagi dipecah ya. Jadi Dede itu di programnya ya sama JWIB yang di Jakarta. Oh ya, karena saya sering juga ngisi acara di tempat apa. Baik, wah luar biasa ya, jauh-jauh dari Nusa Tenggara sana, tapi kemudian lebih banyak di Depok ya. Oke, baik. Iya Pak, betul. Dari S1. S1-nya berarti SEBI itu ya? Iya. Ya, dengan Pak Dadang, Pak Dr. Dadang dan Iya, betul. Dosen. Baik. Baik, mudah-mudahan masih muda, lanjut lah ya. Lalu kemudian Pak Muhammad Haris Milianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Milianto, Pak. Saya asal dari Cirebon, tapi udah lama di Bekasi. Pendidikan terakhir di S1, background-nya akuntansi di STIE Perbanas, Jakarta. Sekarang kerja di swasta, alasan kuliah syariah. Sebenarnya karena memang sebagai orang Islam, kita harus memahami apa itu syariah. Karena ekonomi syariah itu ya lahir bersama dengan Islam itu sendiri. Jadi kalau kita mendikotomikan ekonomi itu seolah-olah bukan datang dari Islam, itu yang sebenarnya kita ingin tahu ya. Kenapa ada seperti itu? Dan kebanyakan kita sudah sering bermuamalah dengan manusia, dan kadang muamalah kita juga tidak terkontrol, dan itu terutama dalam tijaroh ya, dalam jual beli atau berkaitan dengan maliyah, dan itu sering ada kezaliman, kemudian horor seperti itu ya, transaksi-transaksi seperti. Jadi memang tidak ada hubungan dengan background saya, walaupun memang akuntansi masih bisa nyemplung di syariahnya, tetapi yang lebih luas dari itu memang saya ingin mengenal fikih muamalah maliyah yang lebih detail ada di syariah ini.
Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Mimpinya luar biasa. Mudah-mudahan berkah ya Pak Haris Milanto ya. Amin. Jadi tentu berdasarkan keresahan setiap hari kali ya. Iya. Baik, mudah-mudahan nanti belajar dengan guru-guru kita ya di ITB Ahmad Dahlan ya. Tentu ada banyak, ada Pak Dr. Asep ya, Prof Pak Rahman Jamil ya, itu rata-rata adalah guru-guru kita di Dewan Syariah Nasional kira-kira gitu. Ya, Masya Allah. Baik, lanjut kita ke Pak Abdul Wahab. Silakan Pak Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahab, tinggal di Badabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Asal kuliah dulu di Universitas Islam Kalimantan, Banjarmasin. Mohon maaf, kedengaran ya suara Kedengaran? ya Pak? Bagus, bagus. Nggih. Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Tujuan mengambil jurusan keuangan syariah dulu ini karena saya biasa aktif di lembaga zakat infak dan sedekah Muhammadiyah khususnya di Hulu Sungai Tengah. Kemudian ada senior yang menawarkan untuk mengambil jurusan keuangan syariah agar lebih memahami tentang filantropi Islam, agar memudahkan alur keuangan di lembaga saya gitu Pak. Kalau sehari-hari saya dagang aja, kalau yang di Najisme ini kan cuma membantu bukan membantu sih, cuman bukan tetap gitu, bukan pegawai tetap gitu Pak. Kita ada ditunjuk dari badan pengurusnya Pak, dari badan pengurus jadinya. Ya. Itu aja mungkin dari saya Pak. Wah, luar biasa ya, karena dagang juga ya Pak ya, Insya Allah luar biasa. Dagang juga Pak. Ya mau harus dagang, nanti saya ceritakan. Jadi Insya Allah luar biasa. Iya. Jadi ke kampusnya dakwah aja kan, Insya Allah dikasih orang uang ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi di situ ketenangan yang luar biasa. Baik, makasih Pak Abdul Wahab ya. Lalu kemudian Wafiq Azizah Yunus. Tafadhali ya Ustazah. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Wafiq Azizah Yunus. Saya asalnya dari NTT. Jurusan saya S1-nya akuntansi di Universitas Muhammadiyah Kupang. Alasan saya mengambil ini karena kan S1-nya saya belajar ilmu akuntansinya konvensional. Jadi S2-nya kenapa saya ambil keuangan syariah, karena saya ingin balance belajarnya. Antara dunia akhirat ya. Iya. Sudah Pak. Terima kasih. Oh gitu. Jadi Masya Allah luar biasa di Kupang ya, jauh sana ya. Iya, tapi lagi domisili di Jakarta, sekarang di Lenteng Agung, Jagakarsa. Oh, pada sekampung dengan Pak Sahril tadi ya, di NTT juga. Iya. Baik, syukran, terima kasih Ustazah. Lalu kemudian Pak Muhammad Taqiyuddin. Wah, ini penulis Muhammad Taqiyuddin, tokoh ulama besar. Silakan. Muhammad Hani. Izin Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Muhammad Taqiyuddin, asal kami dari Bogor. S1 kami dahulu Akidah Filsafat Islam di Al-Amin Madinah. Kenapa masuk ke keuangan syariah? Salah satu faktor utamanya kebetulan kakek dulu kental ajaran Muhammadiyahnya. Kakek dulu asal Sumatera Selatan di Bengkulu. Dan kebetulan motivasinya dari ayah. Kakek itu meninggal pas lagi keadaan jadi imam sholat waktu itu. Ya Allah. Setelah itu yang kedua teringat guru kita pas lagi SMP kayaknya. Pak Dokter. Waktu itu pernah beliau bicara faqidu syai' la yu'ti bihi. Jadi nggak punya apa-apa, nggak bisa memberi. Salah satu faktor utama memberi adalah ekonomi.
pertemanan segala hal. Jadi kami ingin memperbaiki persiapan ke depan kami terkait ekonomi. Itu mungkin Pak Dokter. Wah, luar Terima biasa ya, kasih. Insya Allah luar biasa. Sosok yang dikagumi dan kemudian membuat tertarik ya untuk belajar. Jadi macam-macam. Terima kasih Mudah-mudahan Pak. Allah mayarham ya, Insya Allah Amin. kakeknya. Makasih Pak Muhammad Taqiyuddin ya. Lalu kemudian Pak Muhammad Maula As'ari. Kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak dosen, perkenalkan nama saya Muhammad Maula Asy'ari. Saya berasal dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. S1 saya di Universitas Islam Negeri Syekh Hidayatullah Jakarta. Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Sebenarnya tidak ada alasan yang mendesak kemudian saya memilih manajemen keuangan syariah. Sebenarnya tidak ada alasan khusus. Cuman kayak pengen mengobati harapan di S1, karena S1 saya kan dulunya daftarnya manajemen keuangan syariah, tetapi di opsi itu nggak diterima, malah opsi yang kesekian, yang ketiga baru bahasa sastra Arab baru diterima. Itu sebenarnya sih alasan yang kenapa kemudian saya S2-nya keuangan syariah deh. Jadi mengobati rasa penasaran di S1 itu. Dulu daftarnya tahun berapa di UIN keuangan syariah? Tahun 2013. Tahun 2013. Iya. Di syariah, itu maksudnya di perbankan syariah. Dulu masih perbankan syariah sih ya? Iya, Bukan? masih itu. Iya, masih Ya. perbankan syariah. Karena saya ngajar di syariah 15 tahun ngajar perbankan syariah itu di UIN kan. Iya. Jadi opsi bahasa sastra Arab itu opsi yang paling terakhir, yang penting masuk dulu kuliah lah gitu. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah insyaallah. Amin. Baik, terima kasih Ustaz Maula. Sama-sama. Lalu kemudian Ujang Supredna. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Supriyata, asal dari Karawang, domisili saat ini di Kebon Jeruk. Saya satunya teknik informatika di kampus YAI Jakarta. Adapun motivasi saya ambil jurusan keuangan ini relate sebenarnya dengan kondisi saat ini di perusahaan tempat saya bekerja dan di organisasi remaja Islam dan organisasi masjid di lingkungan saya gitu. Jadi benar-benar berkaitan dengan perbankan syariahnya, dengan fundraisingnya gitu ya. Jadi ingin agar pencapaian dunia akhiratnya itu jalan. Gitu. Seperti itu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa ya mimpinya Kang Ujang ya. Insyaallah luar biasa ya. Berarti IT ya, TI ya, teknik. Ya. Jadi ya itu nyambung juga kan, ya kan, apa dengan keuangan syariah kan, apalagi sekarang tuh semuanya menggunakan teknologi, ya kan. Jadi bahkan sekarang bank itu sekarang semuanya sekarang orang tidak mau buka apa rekening dan berbagai macamnya sudah melalui teknologi, tidak ketemu lagi dengan officer dan berbagai macamnya, dan itu luar biasa. Oke. Ya mudah-mudahan nanti bisa bisa membuat perpaduan antara teknologi dan keuangan. Baik, makasih Pak Ujang. Lalu kemudian ke Dia Puspa Ayu Nanda, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspa Ayu Nanda, Pak. Bisa dipanggil Dea. Kemarin waktu S1 ambil ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, asalnya dari Depok, dan saat ini bekerja sebagai customer service di Bank Muamalat. Terima kasih, Pak. Baik, berarti S1-nya UMJ, keuangan syariah juga, ekonomi syariah. Iya Pak, di ekonomi Islam UMJ, betul. UMJ ya, di UMJ. Lalu kemudian sekarang nyambung lah, ya, tambah lagi bekerja di Bank Muamalat ya. Iya betul Baik. Pak. Mudah-mudahan berkah.
Lanjut, siapa lagi yang belum ini ya? Pak Mahmuda Sia. Mahmuda, silakan. Tafadhol, Ustaz. Izin Pak Dokter, Ya silakan. Mahmuda tinggal di Siak, Riau. Pak Khalid tadi di Kampar, saya di seberangnya. Ya, saya sudah pernah ke Siak juga, banyak teman-teman Siak. Oh, iya. Dulu jurusan Teknik Kimia, Pak Dokter, di UI Jogja. Pernah juga ngambil S2 di ilmu lingkungan, tapi nggak selesai. Kemudian ini kita ngambil S2 di ekonomi syariah. Sehari-hari kerja di Basnas Kabupaten Siak. Oh, Siak ya. Juga mengelola yayasan kecil lah, sekolah. Siak itu yang wakil bupatinya Pak Husni Mirza, Ustaz Husni Mirza. Betul, Pak. Ada itu kakak kelas saya di Ngabar itu. Saya besok kasih tahu, Pak. Saya karena setiap bujang kampung ketemu beliau. Oh iya, dan salam dari adik kelas Pak Hendra Khalid gitu ya. Dia akan kenal. Oh, di Basnas, sekarang di Basnas Siak ya. Ya, Pak Dokter. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan berkah ya, luar biasa ya, dari Jogja. Mirza, sehingga saya di Jogja juga ya kan, kalau Jogja ya, betul. Sama-sama santri itu, jadi luar biasa lah ekonomi santri ya. Baik Pak Mahmuda, berkah ya. Pak Dokter, makasih. Lalu siapa lagi yang belum nih? Syarifah Yasmin Fahira, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Syarifah Yasmin Fahira Latas, biasa dipanggil Yasmin. Sebelumnya saya berkuliah itu di Jakarta, Universitas Muhammad Husni Tamrin, jurusan akuntansi. Kemudian lanjut di keuangan syariah. Sebenarnya alasannya itu ya memang harapan orang tua juga untuk lanjut S2 dan juga untuk jenjang karir. Kebetulan sekarang saya bekerja di salah satu amal usaha Muhammadiyah juga. Mungkin itu saja Pak Dokter. Terima kasih. Alhamdulillah berkah Ustazah Syarifah ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan berkah. Lanjut siapa lagi? Pak Tri Bakti. Baik, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dokter. Nama Tri Bakti dari Kota Bogor. Kemudian S1 Islam, alhamdulillah bisa ke S2. Kemudian aktivitas sehari-hari ngajar di SD, ya, mengajar sebagai guru PAI di sekolah SD. Motivasi S2 ya menambah ilmu, ya memperdalam, karena memang waktu dulu S1 syariahnya dapat tapi belum secara mendalam. Nah, berharap di S2 ini bisa lebih mendalam lagi. Demikian Pak Dokter yang bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri ya. Luar biasa ya. Mengajar di SD itu berat loh dibandingkan ngajar kuliah ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Tapi mudah-mudahan dengan belajar ekonomi syariah, literasi ekonomi syariah lebih cepat karena disampaikan di SD kan kira-kira gitu ya. Lewat Pak Tri kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Baik, makasih Pak. Lalu siapa lagi yang belum nih? Oke, Pak Diki Octaviano. Silakan. Diki, ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Diki Octaviano, tinggal di Meruya Selatan. Tinggal di mana Pak? Kecil Pak Diki. Di Meruya Selatan Pak, Jakarta. S1 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan ekonomi. Saat ini saya bekerja di IT konsultan, fokus ERP. Ya, motivasi kuliah S2
nambah ilmu di dunia keuangan syariah. Oh, alhamdulillah berkah luar biasa ya. Dulu di UIN ya, UIN Jakarta ya. UIN Pak, UIN Ciputat. Oh, tahun berapa? Lulus 2009 Pak. Oh, 2009 ya. Di jurusan apa tadi? Pak Dikinya di Ekonomi Pak, ekonomi umum, akuntansi. Oh, di Fakultas Ekonomi ya. Oh, itu baru-baru dibuka itu seingat saya ya, baru-baru dibuka Fakultas Ekonomi ya. 2000. Iya, FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, baru dibuka pada saat itu. Dan pada saat itu saya ya. Baik, oke. Benar-benar berkah ya. Lanjut, siapa lagi? Siapa lagi yang belum nih? Siapa kita panggil nih? Pak Slamet Yoyo. Nah, silakan. Pak Slamet. Iya Bapak. Ya, silakan Pak. Maaf ini lagi ngurus anak Pak lagi sambil nonton lagi. Nggak apa-apa, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Slamet Yoyo Yulianto dari Cilacap Pak, Jawa Tengah. Ini S1 itu dari Jamiatul Imam Ibnu Saud Pak. Tapi takliman Butin Pak. Iya, takliman Butin tapi bukan kuliah di sana. Kayak UT lah. Nah ini keseharian saya di lembaga zakat Pak, lembaga zakat Pertamina Basma Pak. Ya. Ya. Kemudian juga ada kegiatan dakwah juga sebagai imam masjid dan juga isi-isi kajian di masjid kampung lah. Kemudian motivasi saya ingin belajar keuangan syariah, kebetulan ya karena di lembaga zakat ya banyak berkecimpung terkait dengan keuangan juga filantropi dan sebagainya. Ya, ingin memperdalam lagi, semoga lebih baik lagi dalam pengelolaan lembaga zakat Bapak. Begitu Pak, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Pak Slamet. Berkah ya Pak, selamat. Amin. Oke, terus kita lanjut. Siapa lagi nih yang belum? Pak, siapa lagi? Windy Juni? Sudah? Windy sudah tadi ya? Sudah ya? Sudah, oke. Oke. Winda Puspita? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak. Nama saya Winda Puspita Sari Sudrajat. Mungkin panggilannya Winda saja cukup. Asal domisili sekarang saya di Bandung Pak. Pendidikan terakhir S1 saya di Unpad. Pelajaran jurusannya administrasi publik atau ilmu administrasi negara. Kalau dulu itu negara, sekarang jadi publik ya. Kalaupun motivasi saya lebih kepada, mungkin sekarang juga saya aktif di satu NGO filantropi di Bandung, penerima.id, dengan rekan saya ada di satu kelas juga, Mas Muhammad Firzan Numan. Itu lembaga filantropi yang kita lembaga sosial berdomisili di Bandung. Kebetulan saya diamanahi untuk memegang keuangannya juga. Jadi mungkin lebih kepada ingin menselarasan aja sih gitu, dari pekerjaan yang sedang saya dalami sekarang dengan S2 ini. Dan juga ada kesempatan juga untuk saya sekolah lagi Pak, itu aja. Wah, berkah. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan berkah di filantropi ya. Ya. Dan filantropi itu senang kita menjadi perantara antara si kaya dan si miskin. Jadi itu yang tidak dimiliki. Kan sebetulnya. Jadi itu luar biasa, itu kebahagiaan yang tiada tara. Baik, terima kasih Bu. Siapa lagi yang belum? Pak Doni ya, Doni udah ya tadi. Pak Doni lagi umroh Pak. Halo Pak. Ya. Lu menyambung. Ya, maaf Pak, saya off cam Pak. Nggak apa-apa. Iya, saya Doni Maradona Pak. Dulu S1-nya di Atmajaya Ekonomi. Terus sekarang ini sekolah S2. Ini S2 yang ketiga kali Pak. Sebelumnya saya udah 2 kali gagal terus. Oh, ketiga kali ya. Iya, tapi yang 2 nggak selesai. Saya itu 2 kali di BINUS itu. Nah, sekarang ini saya ambil ya, insya Allah harus selesai Pak. Ya pengen D3 kayak tadi Pak. Iya. Iyalah. Mudah-mudahan berkah insya Allah.
Insya Allah Pak. Oh, Makasih ini Pak. lagi umroh, lagi di Mekah, di Madinah ini. Di Mekah Pak. Lagi di Ka'bah apa di hotel? Enggak, baru pulang Pak. Baru pulang dari tadi kan subuhan. Baik. Iya Ya, Pak. doakan teman-teman, doakan Pak Hendra semua ya. Mudah-mudahan Allah Siap, izinkan Pak. bisa Makasih, Pak. kembali ke Mekah, Madinah. Siap Pak. Ya. Baik, makasih Pak Doni. Pak Lalu Doni. siapa lagi? Ada yang belum perkenalan? Sudah semua ya? Cukup? Ada. Belum, Pak. Pak Kirzan. Silakan, Pak Kirzan. Ya, saya Muhammad Hirzan Azhar Nukman, domisili Bandung, Pak, sekarang. S1 saya di Universitas Muhammadiyah Bandung, ngambil Humas Fikom, komunikasi. Sekarang saya di lembaga NGO bareng Teh Winda, namanya Penterma ID. Terus diamanahi juga sebagai pengurus di Lazismu Jawa Barat. Jadi ngambil keuangan syariah itu karena memang relate dengan apa yang dikerjakan sekarang, dan ingin pengembangannya ke depan ya tentu masalah namanya manajemen dan keuangan syariah ini sangat penting gitu ya, dan terus berkembang. Jadi jangan sampai kita kalah dengan konvensional gitu Pak. Wah, luar biasa sama tadi ya Mbak Winda tadi ya. Jadi 3 tahun kita filantropis, sekarang sudah 3 tahun. Sebelumnya memang pengalaman saya di Wakaf Salman ITB dan Rumah Amal Salman di di Masjid Salman ITB-nya. Wakaf Salman juga ikut gabung juga? Apanya? Di Wakaf Dulu Salman. saya sudah 8 tahun di sana Pak, pengembangan untuk Ziswafnya. Jadi pengembangan Ziswafnya, setelah itu memang ingin coba sendiri gitu. Ingin coba sendiri, mengelola sendiri, dan salah satunya S2 ya memang untuk perizinan juga ternyata di Kemensos juga dibutuhkan S2 Pak, buat ningkatin grade-grade-nya gitulah. Sekarang semua pakai grade, semua sekarang pakai sertifikasi. Iya, jadi daripada sewa orang lain, mending kita S2 sendiri aja Pak. Siap. Ya, baik, gitu Pak. Kemudian Allah berkahi, insyaallah. Kasih. Amin, robbal alamin. Ada lagi Pak Andripin ya, Sumirat. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak dosen, saya memperkenalkan diri. Nama saya Andripin Sumirat, tinggal di Jakarta Selatan, Kebayoran Lama. Saya S1 saya di Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Pemerintahan. Terus saya bekerja di perusahaan kurir bank. Ya, banknya bank konvensional juga ada, bank syariah juga ada. Terus saya juga kalau ada waktu soal ojek online. Terus aktif di BKPRMI Jakarta Selatan. Kalau sore ngajar di TPA. Nah, itu aja. Wah, luar biasa. Kasih aplaus dong, Masya Allah, luar biasa ya, Insya Allah. Apa sih motivasi Bapak semangat di tengah kesibukan begitu banyak aktivitas tadi? Masih bisa kuliah di Sabtu? Ya, ini saya banyak yang menyuruh saya untuk ceramah, cuma saya S1 belum memadai gitu. Nah, insya Allah kalau saya lulus memberanikan diri gitu untuk ceramah-ceramah. Tapi saya dulu punya konsep gitu, Kak. Jadi ya tidak harus menanti sempurna dulu untuk menyampaikan itu. Sampaikan apa yang ada, maka Allah sempurnakan apa yang tiada. Iya, makanya saya mau fokus di TPA dulu, BKPRMI kan saya misalnya jadi supervisor. Nah, jadi saya itu aja dulu saya tekunin. Jadi insya Allah kalau ini, karena di sekolah saya di dekat tempat tinggal saya ada SMP tuh, dia minimal tuh S2 semua, ada SMP favorit lah di daerah Mistik itu, Barang Baru. S2 malah itu saya di situ saya ininya. Insya Allah kalau lulus ini memberanikan diri untuk ceramah-ceramah atau jadi dosen. Ya, terima kasih Pak Dokter. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pante. Ada lagi yang belum? Cukup? Sudah selesai? Sudah berkenalan semua ya? Wah, tidak ada yang belum ya kayaknya, sudah semuanya. Oke.
senang sekali sudah berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin di sesi-sesi sebelumnya mungkin ada nggak dosen yang berkenalan sampai sepenuh ini kira-kira? Atau mungkin satu sama lain belum nggak kenal juga kali? Ada Pak, ada. Ada Pak, ada. Baik. Ya, alhamdulillah berarti hari ini Pak Hendra senang nih bisa berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan berkah dengan mengetahui latar belakang dan berbagai macamnya tadi, Masya Allah luar biasa ya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan Allah berkahi. Baik, Bapak Ibu sekalian, nama saya Hendra Khalid. Saya lahir di Sarolangun, Jambi ya. 29 Juni 77. Nah, kalau 77 mungkin banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang melebihi itu kira-kira, berarti lebih tua muridnya. Selalu gitu kalau dulu offline gitu, saya datang kucuk-kucuk pakai tas gitu, dikirain mahasiswa juga kalau pertemuan pertama itu. Nah, itu kadang-kadang unik, kadang-kadang gitu. Tapi itulah namanya proses belajar gitu. Lalu kemudian kalau tadi tarik ke atas, tentu saya berasal dari Kampar ya, kakek saya, emak saya, semuanya berasal dari Kuok Kampar. Jadi dan istri saya juga tinggal di Bangkinang Kampar. Jadi dua kota inilah kota yang bersejarah dan yang selalu dikunjungi kira-kira tiap tahun. Lalu kemudian pesantren di Pondok Pesantren oleh Songo Ngabar Ponorogo ya di Jawa Timur. Ya 3 kilo dari Gontor lah gitu. Adik saya di Gontor, saya di Ngabar. Lalu kemudian ngajar di Ngabar juga sambil kuliah S1 Fakultas Syariah, lalu lanjut S2 Ekonomi Syariah, angkatan pertama di di UIN Syarifullah Jakarta. Saya merupakan angkatan pertama. Alhamdulillah lulus pertama kali, terbaik 1 tahun 8 bulan gitu. Dan karena punya mimpi yang ingin cepat S2 ya. Dan alhamdulillah pingin S3 pada saat itu, pingin S3. Alhamdulillah saya termasuk angkatan pertama juga S3 di UIN Syarifullah Jakarta, Ekonomi Syariah. Pada saat itu belum punya silabus, belum ada apa-apa, jadi sangat sulit. Jadi beruntunglah Bapak Ibu sekalian sudah sempurna hari ini kira-kira gitu. Dan teman-teman sekelas saya adalah Prof. Ais Amalia, ya, Guru Besar UIN Syarifullah Jakarta Ekonomi Syariah, dan banyak lagi teman-teman lain kira-kira di UIN Syarifullah Jakarta. Nah, saya pikir itu mengajar di mana di UIN Fakultas Syariah hampir 15 tahun mengajar Ekonomi Syariah. Di Ahmad Dahlan ini sudah hampir 13 tahun dari angkatan pertama kali ya sampai sekarang Ekonomi Syariah. Lalu di UHAMKA juga, lalu kemudian sekarang lebih banyak di IKI Jakarta. Ya, sekarang banyak ngajar di IKI Jakarta S1 dan di S2 di IKI Jakarta depan kampus UIN Syarifullah Jakarta. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, itulah mengajar. Lalu kemudian sehari-hari tadi ya berdakwah ya, dakwah alhamdulillah hampir 17 tahun mengisi acara di RRI Pro 4 Jakarta dan beberapa RRI lainnya sampai hari ini setiap Selasa dan Sabtu pagi ya selalu berbagi ilmu ya ilmu-ilmu sederhana di RRI Pro 4 Jakarta hampir 17 tahun kali. Lalu kemudian di TPRI nasional juga ya hampir semua acara sudah pernah, Islami Pagi, Satukan Shop dan berbagai macam acara. Ya kalau TV tidak rutin gitu, terkadang berganti-ganti dengan teman-teman lainnya kira-kira gitu sampai hari ini. Nah, ya itu saja lah kira-kira. Lalu dagang kecil-kecilan kayak Pak Rahmat tadi ya dagang gitu kan. Lalu kemudian kampus lah dosen. Nah, dosen tuh dodok barang absen kayak gini. Mana Pak Rahmat? Nah, gitu hadir gitu kan dodok barang absen sambil duduk sambil ngabsen kata orang gitu ya Pak Gosalia. Jadi itu. Jadi itulah. Lalu kemudian orang tanya, ya Ustadz, dokter ngapain dagang Tad? Saya dagang kecil-kecilan. Saya bilang nggak sempurna kayak Nabi, saya bilang makan kayak Nabi, minum kayak Nabi, giliran dagang nggak punya dagangannya, kira-kira sempurna kayak Nabi nggak sempurna, dia bilang gitu. Jadi ya itulah salah satu motivasi saya. Mana lebih lama saya bilang Rasulullah jadi Rasul atau Rasulullah jadi pedagang? Ternyata lebih lama Rasul jadi pedagang. Semenjak umur 12 tahun Rasulullah sudah dagang sampai ke Syria, saya bilang. Rasul jadi Rasul 40 sampai 63, cuma 23 tahun saya bilang gitu. Jadi itu luar biasa. Jadi dan 7 di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga semua kulluhum tujar, semua mereka adalah pedagang. Nah, Ki Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah ini bisa berkembang ya sosok pedagang Ki Haji Ahmad Dahlan juga. Ya kan? NU juga begitu. Di NU lebih keren lagi, ada namanya Nahdlatul Tujar, kebangkitan kaum pedagang. Nah, itu yang melahirkan Nahdlatul Ulama, yang melahirkan kebangkitan ulama. Jadi tujarnya dulu baru ulama. Nah, ini menarik bagi kita sekarang. Tapi sekarang kita takut dagang, nyaman bermain riba. Padahal ayatnya wa ahallallahul bai' wa harrama riba.
Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Takut jual beli, tapi nyaman bermain riba. Akan terbalik, sesuatu something wrong kira-kira dalam ilmu apa maqasid kira-kira gitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian orang tanya, dagang sudah berhasil dikit-dikit, alhamdulillah. Lalu ngapain lagi ke kampus? Saya bilang, ya ke kampus itu, yaitulah kita menanam dan berbagai macamnya. Setidaknya ketika kita meninggal, ada pahala-pahala yang mengalir. Jadi ilmuwan tuh hebat, carinya dapat pahala. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Ya. Bapak Ibu sekarang ini menuntut ilmu ini wah luar biasa. Itu luar biasa, mencarinya dapat pahala. Menyampaikannya nanti jadi dosen itu dapat pahala. Saat meninggal pahalanya ngalir. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Tidak ada yang sehebat ilmuwan. Begitu. Jadi, jadilah ilmuwan yang hebat. Sungguh-sungguh. Nah, jadi Masya Allah saya tersentuh tadi ketika di tengah kesibukan dan berbagai macamnya masih sempat nyari ilmu. Wah, itu Masya Allah luar biasa. Nah, lalu dakwah. Dakwah kenapa harus dakwah? Ya kan? Saya sampai nangis. Ya, betapa Rasulullah sudah mengenalkan indahnya Islam kepada kita. Sampai-sampai gigi Rasulullah rontok di perang Uhud. Hanya sekedar agar saya Hendro Khalid dan Bapak Ibu sekalian tahu bagaimana kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah meninggal, ketika Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf semua sudah meninggal. Kira-kira siapa yang meneruskan dakwah itu kalau bukan kita? Apa yang bisa kita banggakan satu saat kelak kita ketemu dengan Rasulullah? Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Rasulullah? Setidaknya dia mengatakan, Pak Rahmat, makasih ya kamu sudah teruskan dakwah. Kata Rasulullah, dipeluk sama Rasulullah. Menangis kita di hadapan Rasulullah. Tapi kalau kita tidak meneruskan dakwahnya, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Rasulullah? Dakwah itu bisa pakai harta, bisa pakai ilmu. Nggak punya ilmu, nggak punya harta, pakai tenaga. Semuanya punya kontribusi. Dan itu yang membuat saya tidak pernah berhenti berdakwah. Ya, dakwah itu adalah kewajiban, bukan pekerjaan. Teruslah berdakwah. Dan suatu saat pasti kita akan mati. Suatu saat insya Allah pasti kita akan ketemu Rasulullah. Dan pada saat itulah Rasulullah itu bangga. Kalau bukan kita, siapa lagi meneruskan dakwah itu? Pastilah selesai. Itulah semangat 3D membangun Indonesia hari-harinya. Dan semangat luar biasa. Dan saya pikir ini sebagai pertemuan pertama, nanti kita akan bahas ada banyak hal kira-kira. Saya pikir itu ya, senang ketemu Bapak Ibu sekalian di sesi pertama ini dan mudah-mudahan penuh keberkahan ya untuk Bapak Ibu sekalian.